Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, spoiler One Piece chapter 1133 akan hadir minggu ini ya. Dan setidaknya sudah ada hint dari Redon seperti ini mengenai chapter tersebut. Yap, kita bisa melihatnya ada kucing yang menangis bahagia. Dimana ya, besar kemungkinannya chapter mendatang itu adalah reuni antara Robin dan juga Saul. Walau mungkin ada kemungkinan lainnya yang mungkin lebih menarik daripada hal itu. Tetapi berbicara hal menarik, pada chapter yang lalu yaitu chapter 1132, ada banyak hal yang menarik sebenarnya pada chapter tersebut. Seperti kenapa tidak boleh lama-lama di tanah Elbaf ini? Kenapa? Apa masalahnya? Dan apa yang menjadi masalahnya pula? Dan ya, ini dia yang menjadi topik utama pada video kita kali ini. Dan pertama-tama saya akan mengatakan kalau ini berhubungan dengan Saul. Tetapi sebelum itu ya, bicara soal ini, sebenarnya saya sendiri sudah punya teori yang cukup relatable dengan kasus ini atau masalah ini. Dan ya, jika kalian ingat juga, kita pernah membahasnya bahwa sebenarnya Elbaf itu sama seperti yang terjadi di Apayet di Pulau Langit. Awalnya mereka tidak sebesar itu, tapi karena sesuatu yang mempengaruhi pulau tersebut, ekosistem yang terjadi di pulau tersebut pula meningkat dengan alasan untuk beradaptasi. Contoh ya, ini burung yang ada di Pulau Jaya pada saat itu yang dipegang oleh Zoro. Sementara burung dengan jenis yang sama tapi sudah lama tinggal di Apayet di atas sana di Pulau Langit, ukurannya meningkat. Dan jika dilihat perbandingannya, Zoro yang awalnya tadi itu ya menenteng itu burung, malah di sini burung itu yang menenteng Zoro, seolah-olah Zoro itu burungnya. Jadi ya, singkat ceritanya, kedua pulau ini yaitu Elbaf dan Apayet seharusnya mengalami gigantifikasi dengan sesuatu hal yang mempengaruhinya. Dan jika berkaca dari apa yang terjadi di Pulau Langit di Apayet itu, menurut Robin, ketinggian dari pulau itulah yang memaksa hewan di sana untuk beradaptasi hingga mengubah bentuk dan juga ukurannya. Yang mana ya, benar adanya kalau hal-hal tersebut hanya terpengaruh kepada makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungan baru di tempat itu. Ya, hanya tumbuhan, hewan, dan seharusnya ada manusia juga di sana yang menjadi raksasa jika kita melihat peta Apayet di 200 tahun yang lalu. Min, kenapa Luffy tidak jadi raksasa saat itu saat mereka ke Pulau Langit? Ya, karena mereka cuma sebentar di sana. Min, kenapa suku kuno tidak jadi raksasa? Ya, jawabannya ada di penjelasan Robin tadi itu. Kalau hewan atau tumbuhan di sana berubah karena mereka harus beradaptasi. Nah, sementara suku kuno itu ya spesial. Mereka bisa hidup di mana saja, di iklim mana saja, di tempat mana saja tanpa merusak atau harus menyesuaikan tubuh mereka, alias mereka tidak perlu beradaptasi. Hal ini pernah disinggung oleh Queen terkait Lunaria yang juga suku kuno. Lalu bukti lainnya itu adalah Enel yang merupakan suku kuno bisa seenak jidatnya pergi ke bulan tanpa ada masalah. Dan sekarang saya tambah yakin harusnya Elbaf juga seperti itu. Kenapa? Karena dalam catatannya Louis Arnold hanya menyebutkan makhluk hidup yang ukurannya nggak ngotak, dan itu sangat make sense dengan apa yang terjadi di Pulau Langit di Apayet. Dan dalam video waktu itu kita juga menyamakannya atau kesamaannya pula bahwa matahari adalah faktor utama kenapa makhluk hidup di kedua pulau tersebut mengalami gigantifikasi. Di Pulau Langit sangat dekat dengan matahari, sementara di Elbaf saya sangat yakin pada saat itu pohon besar ini memiliki kandungan kekuatan Nika yang merupakan matahari. Dan menariknya, telah terungkap pada chapter kemarin bahwa ternyata level 2 dari Elbaf itu namanya alam matahari. Dan jika kalian sadar, di Elbaf juga ada pulau awan, dan itu sama seperti yang terjadi di pulau Skypiea. Artinya apa? Artinya iklim kedua pulau ini sama. Sebab jika bukan karena teknologi, harusnya pulau awan itu terdapat di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Yang dengan sekali lagi saya katakan, berarti iklimnya sama antara Elbaf dan juga Pulau Langit ini. Dan hal tersebut membuat saya tambah yakin lagi kalau alasan kenapa jangan lama-lama di Elbaf itu adalah agar tubuh normal manusia pada umumnya atau yang belum terbiasa ataupun tidak terbiasa tidak akan rusak atau harus menyesuaikan diri dan mengubah struktur tubuh. Dan saya curiga, walaupun Saul adalah raksasa, faktanya Saul tidak berasal dari Elbaf. Harusnya tubuhnya tidak akan relate dengan iklim yang ada di Elbaf. Dan saya menduga kalau alasan kenapa Saul collapse pada chapter yang lalu itu
Itu karena tubuhnya sudah tidak kuat menahan iklim yang ada di Elbaf itu. Dan hal ini sangat make sense. Kenapa? Karena seharusnya kita tahu Saul sudah sangat lama berada di Elbaf. Setidaknya sejak insiden O'Hara dan sampai saat ini. Atau bisa dibilang juga sejak Robin tumbuh dewasa. Jadi sebenarnya yang hanya bisa bertahan di Elbaf dalam kurun waktu yang sangat panjang itu adalah mereka yang memang lahir di Elbaf atau Akamsi, anak kampung sini yang tubuh fisiknya telah sangat beradaptasi sejak ribuan tahun yang lalu. Karena faktanya ya, anak yang lahir dari tubuh yang telah beradaptasi akan mewarisi genetik tersebut. Dan itu terus terjadi hingga saat ini di mana warga Elbaf sudah total terbiasa dan beradaptasi dengan iklim Elbaf. Dan fakta ini bisa kita cerna juga dengan hal yang dijelaskan oleh Lewis Arnold, di mana ya sejatinya pesan ini yang dikeluarkan oleh Lewis Arnold adalah untuk mereka penjelajah, alias untuk orang luar yang ingin datang ke Elbaf atau datang ke Elbaf. Kalau mereka itu sebenarnya jangan berlama-lama di Elbaf, karena itu tadi hanya Akamsi lah yang bisa bertahan di Elbaf itu. Dan benar, ada satu lagi sebenarnya, dan tentu saja itu adalah suku kuno. Yap, seharusnya suku kuno bisa bertahan di Elbaf karena kita tahu suku kuno spesial, dia bisa beradaptasi dimanapun dengan gampangnya. Dan saya tidak peduli siapa karakter misterius ini, entah itu Shiki atau Gaban atau siapa, saya cuma berharap dia adalah suku kuno. Ya, saya tidak peduli jika ternyata Shiki adalah suku kuno atau Gaban ternyata suku kuno, tapi aku cuma berharap kalau ini adalah suku kuno. Kenapa? Karena ini akan jadi hal yang menarik untuk kedepannya. Terlebih lagi jika berbicara soal suku kuno, bukankah alam dunia level 3 dari Elbaf itu bernama Heaven? Sangat menggambarkan tempat untuk para suku kuno yang bersayap itu, bukan? Apalagi di Pulau Langit juga ada istilah Heaven yang sangat menggambarkan mereka, yaitu suku kuno. Namun, bagaimana menurut kalian? Min, bagaimana dengan Little Garden? Karena seharusnya Lewis Arnold juga menulis tentang pulau tersebut. Ya, berbicara soal Little Garden, Lewis Arnold dikenal sebagai orang yang memberi nama Little Garden kepada pulau tersebut. Karena pulau tersebut mengingatkannya pada taman kecil meskipun dihuni oleh makhluk raksasa dan dinosaurus. Dan saya tidak tahu apakah hal ini sama juga yang terjadi kepada Elbaf. Karena nyatanya di dekat air di sana juga ada ikan koi raksasa, yang mana dari segi ukuran seharusnya memang cukup relate atau sama dengan apa yang terjadi di Elbaf pula. Semuanya besar. Tetapi sejatinya pohon di sana tidak besar-besar banget seperti yang ada di Elbaf. Justru sebaliknya, ekosistem ini di sana ya di Pulau Little Garden itu seperti ekosistem zaman purba. Semua ukuran di tempat itu sangat beragam. Apalagi di tempat itu di Little Garden perlu waktu hingga 1 tahun sampai magnet logpost terisi penuh. Seperti menjelaskan kalau ini ekosistem purba. Jadi ukuran dan ekosistem mereka memang seperti itu. Sementara Elbaf itu adalah perubahan yang sebelumnya tidak seperti itu menjadi seperti ini. Dimana kasus ini serupa dengan setengah pulau Jaya yang ada di atas itu Apayat. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dimana jika kalian suka kalian bisa tekan tombol subscribe dan ya sampai ketemu di video berikutnya.